Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 148 part 2. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah meninggalkan keharuan di ruang makan Osman Bey, di kamar Elcim Hatun sendiri sudah sangat tak sabar dan dirinya ingin berjalan sendiri untuk menolong ayah dan juga iparnya. Bahkan untuk bisa pergi, Elcim Hatun malah membuat salah satu Hatun tak sadar dan dirinya pun melarikan diri untuk pergi. Namun saat hal ini berlangsung, larinya Elcim Hatun diketahui oleh Alp dan didengar sampai ke telinga Orhan Bey, yang mana dirinya pun langsung berusaha menghentikan wanita itu. Sedangkan di lain hal, apa yang diperkirakan Osman Bey benar dilakukan oleh Tacetin Noyan. Dirinya berbicara dengan Mehmet sendirian di meja makan mereka. Kebencian Mehmet kepada Osman membuat Tacetin akan memanfaatkan hal ini demi untuk membalas apa yang dilakukan kepada ayahnya. Tacetin berusaha untuk membuat Mehmet berpihak padanya saat itu, dengan terus membakar amarah kebenciannya untuk bisa bersatu dengannya dan menghancurkan Osman Bey. Mehmet saat itu menggebu-gebu dengan kekesalannya kepada Osman, namun dirinya juga tak begitu saja mengambil keputusan. Mehmet malah bertanya apakah Tacetin Noyan yang telah menyerang ayahnya. Saat itu bukannya menjawab, Tacetin Noyan malah mengatakan jika dirinya mempunyai kekuasaan untuk bisa membawa ratusan ribu pasukan dari Tabriz dan untuk apa dirinya malah menyerang seorang sultan yang hanya dari Kutahya. Saat itu Mehmet hanya mementingkan jawaban itu. Saat itu di Yenisehir, saat Orhan berhasil menghadang pelarian dari Elcim Hatun, dirinya meminta Hatun itu membawanya kembali ke kamarnya. Melihat cara Elcim yang tak bisa tenang, dirinya berusaha membuat wanita itu mengerti. Mereka tak hanya duduk diam. Nantinya Elcim akan tahu bagaimana keluarganya dan dirinya akan menyelamatkan ayah dan juga iparnya. Elcim Hatun tak mau mendengar dirinya terus ingin pergi saat itu, yang mana akhirnya membuat Orhan harus menahan dan menguncinya di kamarnya. Karena walaupun telah memberikan pengertian pada Elcim Hatun, wanita itu malah tak mau mendengar sama sekali. Malhun sendiri sedang bersiap dan akan pergi, tapi di sini Osman malah meminta Malhun untuk melakukan satu hal. Dirinya sangat ingin Malhun pergi berhaji, namun ada satu tugas untuk Malhun. Dirinya belum akan pergi dan Osman meminta Malhun untuk pergi kepada para bey untuk menyampaikan perang besar yang akan mereka lakukan dan yang sedang mereka persiapkan. Sebuah perang rahasia. Osman sengaja mengirim Malhun karena hal ini akan semakin membangkitkan semangat para pejuang dan juga bukti keseriusan dari Osman Bey. Saat itu Malhun walaupun perjalanan ini sangat ingin dilakukannya, tapi dirinya juga menganggap ini adalah tugas baginya. Dirinya akan menjalankan tugas ini dan kemudian barulah berhaji. Mendengar hal ini Osman berterima kasih dan saat itu meminta Konur untuk menyiapkan segalanya untuk Malhun. Keesokan harinya akhirnya Malhun pun berpamitan kepada semua orang dan anak-anaknya. Dirinya akan merindukan mereka dan juga meminta restu dari semuanya. Malhun meminta anak-anaknya untuk saling menjaga satu sama lain dan juga menenangkan Fatma saat itu. Setelah semua selesai, Ulgen juga meminta maaf dan restu dari Malhun. Mereka saling memaafkan dan saat itulah Malhun pergi dengan keretanya. Dan di depan Malhun, Osman Bey dan para Alpnya juga ikut. Di lain hal di bazar, Gonca menanyakan apa yang akan dilakukan Tacetin Noyan di bazar mereka pada Cerkutai saat itu. Namun Cerkutai malah mengatakan jika tak ada yang membuatnya mendapatkan keuntungan di tempat ini, maka dirinya tak akan datang. Gonca mengiyakan hal itu. Dan tak lama Tacetin Noyan muncul. Dirinya berusaha membuat percakapan dengan Gonca, namun Gonca terlihat tak senang dan membalas dengan kata kasar. Mereka hanya akan menyambut tamu yang mereka undang dan bukan mereka yang datang secara tiba-tiba.
Gonja tahu jika hati Tacetin Noyan begitu busuk dan kepuraan wajah baiknya tak bisa menutupi hal itu. Gonja pergi begitu saja. Di sini Cerkutai mulai mengajak bicara Tacetin dengan bahasa mereka. Cerkutai menganggap jika kaumnya tak lagi menganggapnya. Sedangkan tak lama dari itu Mehmet datang. Tacetin kembali mengingatkan Mehmet bahwa jika dirinya bergabung dengan Osman Bey, maka saat Tacetin datang kembali dirinya akan datang bukan sebagai teman, tapi musuh dan mereka akan berperang. Tak lama saat itu saat Tacetin akan pergi, di sini komandan datang dan mengatakan jika istri Osman Bey akan melakukan perjalanan naik haji. Mendengar hal ini, Tacetin meminta mereka menangkap istri Osman Bey. Dan saat itu Cerkutai mendengarnya. Osman sendiri berpisah perjalanan dengan Malhun. Osman saat itu akan mendatangi tempat dari Gunduz Bey dan Aisyah Hatun. Mereka akan menunjukkan jika Turki bukanlah budak. Saat itu Osman dan Alp mengetahui keberadaan dari Gunduz Bey saat itu karena Turahan Alp menjadi mata-mata di Mongol. Walaupun Tacetin sebelumnya yakin bisa mengendalikan Osman Bey dengan Gunduz Bey dan juga Aisyah, namun akhirnya Osman menemukan mereka dan menolongnya. Mereka saling mengingat jika sesama saudara mereka akan saling mendukung. Di saat itu Osman juga memberikan kebebasan kepada Gunduz apakah mereka ingin tetap bebas atau aman. Melihat keadaan dan juga keberanian Osman Bey, di sini ayah dari Elçim pun dengan senang mengatakan jika kini mereka menjadi satu kembali. Jalan Osman adalah jalan mereka. Kayi kembali bersatu kembali. Sedangkan di lain hal di istana para Tekfur, Emir Tekin datang dan dirinya sangat murka mengetahui para Tekfur malah tunduk pada Osman Bey. Dirinya akan mengakhiri mereka semuanya. Sedangkan di dalam ruangan, Olivia berusaha menanyakan apakah mereka yakin karena bukan emas yang akan dipermasalahkan. Tapi ketika mereka membelikan emas itu kepada Osman, maka mereka akan membuat Osman semakin kuat. Tak ada pilihan lain. Jika tidak, Osman akan mengambil kastil mereka. Namun tak lama Emir Tekin masuk ke dalam. Dirinya mempertanyakan apa yang dilakukan dan menganggap semua adalah kebodohan para Tekfur. Namun saat itu Tekfur malah tak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Algojo karena dirinya menganggap mereka rendah. Tekfur terus mencela dan juga tak menghormati Emir Tekin. Tekfur juga malah memilih berakhir daripada tunduk pada Algojo. Saat itulah Emir pun mengambil senjatanya dan menyerang dengan membabi buta sampai hanya tersisa Olivia. Olivia tahu tujuan Emir Tekin, dirinya hanya ingin menjadi satu-satunya pemilik tanah ini. Olivia setuju berada di sisi Emir. Mereka akan tetap menjalankan segalanya sewajarnya, karena itu adalah perintah dari Kaisar. Dan juga mengatakan bahwa Olivia yang akan memegang semua kastil, namun atas aturannya. Sedangkan di lain hal, para tentara Mongol telah bersiap untuk menghadang kereta yang membawa Malhun Hatun. Saat itu mereka mengejar kereta itu dengan terburu-buru. Sampai akhirnya mereka berhasil membuka pintu kereta dan saat itu seorang wanita dengan baju Malhun berlari ke dalam hutan. Mereka mengikutinya dan berhasil menangkap wanita itu, yang sebenarnya adalah Putri Maria. Ternyata Osman dan Bala telah mengatur segalanya, di mana Osman akan menyelamatkan kekasih Maria yang ternyata seorang Turki yang kini tengah ditahan. Dirinya akan membantu Maria dan kekasihnya dengan syarat Maria juga mau membantunya menjadi mata-mata di kamp Mongol, yakni kamp Tacetin Noyan. Dan saat itu Maria setuju dengan hal itu. Di lain hal, Elçim Hatun juga bersiap di belakang pintu saat tahu ada yang akan masuk. Namun saat membuka pintu, ternyata itu adalah ayah dan juga iparnya. Mereka telah diselamatkan. Namun saat itu ada hal yang aneh. Elçim dan Aicha ternyata bertukar posisi, di mana Elçim adalah Aicha dan Aicha adalah Elçim. Mereka menyembunyikan kebenaran ini dari Osman Bey juga. Walaupun Elçim yang asli meminta ayahnya untuk mengatakan, tapi ayahnya masih meminta anaknya itu untuk tetap diam sementara waktu. Sedangkan di lain hal, Ghazi Alp terlihat sedih dan dirinya merasa sendiri. Ghazi hanya memiliki seekor burung yang bisa menemaninya.
Kepergian ayahnya membuatnya sedih, namun dirinya juga harus menghadapinya karena hal ini adalah tugas baginya. Tak berselang lama tiba-tiba Yunus Emre muncul. Di sini dirinya berbicara dengan Ghazi Alp, mengetahui keresahan Ghazi tentang tugas dan rahasia, serta ejekan kata-kata Ghazi adalah anak dari mata-mata Cerkutai. Hal ini cukup membuatnya sedih, namun bagaimanapun dirinya harus menjaga rahasia. Saat itulah Yunus Emre menceritakan jika jalan Osman Bey ini seperti jalan Nabi mereka di masa lampau. Nabi juga memiliki teman muda yang bernama Hadrat Ali, dan Ghazi tahu akan hal itu. Namun di sisi lain ternyata Nabi juga memiliki sahabat kecil, seorang anak yang mana saat itu perjalanan Nabi ke Madinah, seorang ibu menyerahkan anaknya kepada Nabi mereka dan anak itu selalu berada di sisi Nabi sejak umurnya 8 tahun. Dan anak itu bernama Enes bin Malik. Dirinya berjuang dengan Nabi mereka dengan gagah berani dan bahkan menjaga rahasia Nabi dari semua orang. Hal ini membuat Ghazi Alp cukup tenang. Namun saat itu dirinya juga bertanya siapa nama dari Darwis tersebut. Saat mengetahui dirinya adalah Yunus dari Tabtuk, Ghazi Alp tahu jika itu adalah Yunus Emre karena Sahzada Alatin selalu menyebut namanya. Saat itulah Ghazi Alp pun memberikan temannya burungnya itu kepada sang Darwis. Sedangkan di lain hal Tacetin mendapatkan kabar jika mereka berhasil menangkap Putri Maria dan hal ini sangat membuatnya senang dan mendapatkan celah untuk bisa memegang Osman Bey. Bukan hanya itu, Emir Tekin juga menyiapkan pasukannya. Mereka merencanakan sesuatu yang lain. Diam-diam Emir Tekin meminta Alaca untuk bisa menyerang Osman bukan langsung, tapi melalui anaknya Alatin. Dirinya ingin hidup dari Alatin dan menyerahkan tugas itu pada Alaca. Di Yeni Seher sendiri, Osman akhirnya memanggil Gundus Bey. Dirinya akan mengundang Tacetin Noyan ke istananya. Gundus awalnya geram, namun Osman meyakinkan jika ini bagian dari rencana mereka. Jika mereka ingin menjatuhkan pria itu, maka mereka harus melakukan hal ini secara terarah dan meminta Gundus Bey untuk tetap tinggal di sini. Sehingga Tacetin sendiri juga akan terpancing dan akan membuat pria itu mengeluarkan sisi buruknya yang bisa Osman Bey akhiri. Gundus Bey pun akhirnya setuju. Baik Gundus maupun Aicha yang sedang menyamar, mereka terus mengatakan keburukan Tacetin. Aisyah mengatakan kepada Bala bahwa Tacetin Noyan tak menghancurkan musuh mereka tapi menjadikan musuhnya sebagai pelayannya. Di lain sisi Alatin sendiri masih mengingat belati yang diberikan Gonca. Namun di saat itu Gonca juga datang menemui Alatin. Kedatangannya bukan untuk berkunjung tapi ingin menyampaikan sesuatu. Tacetin Noyan telah mendatangi bazar mereka dan menemui kakaknya Mehmet. Dan dirinya takut kakaknya akan bergabung dengannya. Gonca melakukan kesalahan dan kini dirinya akan membayarnya dan juga menjaga agar keluarganya tak lagi membuat kesalahan. Saat itu akhirnya Alatin mengatakan jika dirinya percaya padanya dan membuat Gonca senang. Alatin memintanya kembali karena tahu jika Mehmet akan sangat marah nantinya. Saat akan pergi, Gonca menyadari jika ternyata ada panah yang mengarah pada Alatin dan saat itu adalah ulah dari Alaca suruhan dari Emir Tekin untuk mengakhiri Alatin. Namun ternyata yang terkena panah adalah Gonca. Sedangkan di lain hal, Mehmet ternyata datang ke tempat Osman. Mehmet mengatakan jika Tacetin Noyan mendatanginya tadi malam dan mengatakan jika dirinya bergabung dengan Osman, maka dirinya akan kehilangan kepalanya. Osman mempertanyakan apa yang dilakukan Mehmet sekarang. Dirinya pun mengatakan jika ayahnya Yakub Bey ingin dirinya melakukan hal yang baik kepada Osman. Sehingga hal ini itulah yang membuatnya Mehmet datang kepada Osman. Saat itu Osman juga telah mendapatkan kabar dari Cerkutai. Beruntung Mehmet sendiri berada di jalan yang benar saat ini. Osman meminta Mehmet kembali tanpa terlihat oleh Tacetin Noyan. Sehingga saat pria itu mendatanginya lagi, Osman meminta mengetahui apa yang dikatakannya. Di lain hal, Tacetin Noyan mendatangi Yeni Seher dan dirinya membagikan emas koin. Namun saat itu, semua orang malah tak menerimanya. Ada yang mengubur emas itu dengan tanah dan bahkan membuangnya kembali pada Tacetin Noyan.
Hal ini membuatnya kesal, namun Tacetin masih menahan kemarahannya. Sampai akhirnya dirinya bertemu dengan Osman Bey. Jawaban Osman Bey yang dinantikan oleh Tacetin Noyan. Dirinya tak akan menerima penolakan. Tacetin menggunakan Putri Maria yang kini ada di tangannya, dan bukan hanya itu, dirinya juga mengatakan jika Osman akan membahayakan Gundus dan Aicha jika salah mengambil langkah. Di sini Osman pun jelas-jelas mengatakan jika dirinya menolak mematuhi Tacetin Noyan. Mengikuti perintahnya, bahkan memberikan alpnya. Karena saat itu Osman telah berhasil membebaskan Gundus dan juga putrinya. Bahkan di depan Tacetin, Osman membawa Karaca Lesun. Osman tak akan mengeksekusi pria itu karena bagaimanapun Tacetin yang membawanya di antara mereka, dan hal itu akan dilakukan oleh Tacetin sendiri. Pria yang banyak melakukan penghancuran dan juga penyerangan. Bahkan Osman bertanya apakah Tacetin Noyan tak malu berdoa saat dirinya melakukan hal-hal yang buruk. Tacetin sangat kesal, namun Osman selalu menghentikan amarahnya dan menyuruhnya diam. Saat itu dengan kesal, Tacetin Noyan mengambil belatinya dan dirinya akan membalas apa yang dilakukan Osman Bey. Tacetin Noyan mengakhiri Karaca Lesun dengan tangannya sendiri. Perang akan datang kepada mereka, bahkan mereka semua yang ada dalam kota itu akan berakhir. Pria itu pergi dengan amarahnya, dan Osman seperti biasanya mereka tak takut mati dan meminta Tacetin Noyan untuk menunjukkan kemampuannya daripada terus mengeluarkan ancaman. Saat Tacetin Noyan pergi, Osman mengumumkan jika perang besar akan dimulai. Mereka akan berperang untuk negara dan kebebasan mereka saat ini. Osman meminta kabar ini disebarkan di semua wilayah, baik utara, timur, barat, dan selatan, untuk semua Bey Turki. Perang besar akan segera datang.